Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Akang Teteh. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan Akang Teteh di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita semua telah memasuki hari ke-7 di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, Allah masih memberikan nikmat umur yang panjang sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan di tahun ini. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Adawiyah dari kelompok 3 Project Dakwah LDK UKDM UPI Kampus Cibiru. Untuk mengisi waktu ngabuburit Akang Teteh, di sini saya akan menceritakan satu kisah tentang Imam Al-Ghazali dengan seekor lalat. Nah, sebelum masuki kisahnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai biografi dari beliau. Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali Al-Mujtahid Al-Faqih Al-Usuli Al-Mutaqallim Al-Tusi Al-Syafi'i, atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Al-Ghazali, dilahirkan di Tus pada tahun 1058 Masehi atau 450 Hijriah. Beliau juga wafat di sana pada tahun 1111 atau 14 Jumadil Akhir 505 Hijriah, sekitar usia 52 atau 53 tahun. Beliau adalah seorang teolog muslim Persia dan filosof besar pada masanya, yang dikenal sebagai dengan Al-Ghazal di dunia barat abad pertengahan. Imam Al-Ghazali mempunyai daya ingat yang kuat dan bijak dalam berargumentasi dan berhujjah. Beliau digelar dengan Hujjatul Islam karena kemampuannya tersebut. Beliau sangat dihormati di dua dunia Islam, yakni Saljuk dan Abbasiyah, yang merupakan pusat kebesaran Islam. Beliau berjaya menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan. Imam Al-Ghazali sangat mencintai ilmu pengetahuan. Beliau juga sanggup meninggalkan segala kemewahan hidup untuk bermusafir dan mengembara, serta meninggalkan kesenangan hidup demi mencari ilmu pengetahuan. Baik, selanjutnya saya akan menceritakan kisah dari Imam Al-Ghazali yang masuk surga karena seekor lalat. Masya Allah sekali ya Kang Teteh, beliau bisa masuk surga dikarenakan seekor lalat. Namun selain itu, beliau juga merupakan seorang ahli ibadah yang jauh sekali dibanding kita yang tidak ada apa-apanya. Nah, sekarang saya akan menceritakan mengenai kisah tersebut. Pada suatu malam, ulama besar Imam Al-Ghazali bermimpi berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Dengan modal apa kamu datang menghadapku?" tanya Allah kepada Imam Al-Ghazali. Lalu Imam Al-Ghazali dengan penuh percaya diri menyebutkan satu persatu amal baik yang ia lakukan sepanjang hayatnya. "Aku tidak menerima deretan amal baikmu itu. Aku hanya mau menerima satu amalmu, yakni ketika kamu sedang menulis, seekor lalat masuk ke dalam tinta penamu untuk minum darinya. Lalu kamu tinggalkan aktivitas menulismu itu sampai lalat itu mereguk puas tinta penamu," firman Allah. Demikianlah penggalan kisah yang dituturkan secara apik oleh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi dalam kitabnya Nashihul Ibad. Kisah berikut mengajarkan kepada kita bahwa seorang hamba hanya akan diterima amal ibadahnya bila ia sudah mampu mengejawantahkan rasa kasih dan sayangnya kepada semua makhluk, betapapun kecil nilai makhluk tersebut. Bukankah seekor lalat sangat kecil nilainya bagi manusia dibandingkan dengan haji ke Mekah bagi yang berkemampuan? Kasih sayang, rahmah adalah cermin ketauhidan dalam keimanan diri seseorang. Tauhid dan iman belum diakui bila hati kita belum mampu memancarkan cahaya ulas asih, asah, asuh kepada sesama makhluk, utamanya sesama manusia. Hal itu juga kunci keselamatan diri seseorang dari jilatan api neraka dan merupakan salah satu kunci menuju surga yang didambakan setiap hamba.
Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan nasihat, tidaklah beriman salah seorang di antara kamu hingga ia betul-betul mencintai saudaranya seperti dirinya sendiri. Mungkin saat ini pancaran cahaya putih ulas asih kita sudah mulai meredup atau bahkan padam. Anak-anak terlantar di jalan kita biarkan, hutan rimba jadi rebutan perusakan, satwa langka jadi sasaran perburuan, jernihnya sungai kita keruhkan, indahnya panorama pantai kita kacaukan. Sehingga kita saksikan lalu lintas hubungan antar makhluk yang sedang macet, kacau dan ricuh, masing-masing berebut saling mendahului untuk kepentingan individualistiknya dalam mengeksploitasi alam dan lingkungan hidup. Sampai kapan kita akan tetap berperilaku demikian? Hidup adalah satu kesatuan ekosistem. Kedudukan sistem, unsur yang satu dan yang lainnya saling bergantung, melengkapi dan menyempurnakan. Kehidupan manusia akan harmonis bila ia harmonis dengan alam dan makhluk lainnya. Tetapi jika manusia berperilaku bengis terhadapnya, maka tunggulah saat-saat kehancuran. Disinilah mengapa kasih dan cinta kita kepada seluruh makhluk sangat mutlak diperlukan. Karena di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41 sudah mengingatkan bahwa kerusakan ekosistem disebabkan ulah manusia yang tak punya mata batin kasih dan cinta kepada makhluk. Semoga kita semua segera disadarkan atas ulah yang telah kita lakukan terhadap bumi ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.